boleh jujur pasti ada salah satu yang benar. Benar apa enggak menurut kamu? Benar ya benar, karena di dunia ini ada kebenaran yang objektif. Kalau enggak kita bakal hidup dalam kekacauan. Aku gak yakin kita butuh kebenaran objektif buat hidup. Yang penting kebenaran itu bisa bikin kita ngambil keputusan selesai. Nah, aku setuju banget sama Rido. Jadi kebenaran itu sebagai alat bukan tujuan. Tapi gimana dengan kebenaran yang tersisa seperti perasaan yang kamu terdapat sesuatu itu kan juga perasaan itu nggak bisa dijelasin. Tunggu. Kalian ngerasain nih mulai kayak di sisi filsafat. Kata-kata, kata-kata. Jalan tuh yang benar. Jadi siapa yang benar? Kita ngeliat kejadian yang sama tapi hasilnya beda. Karena kebenaran itu ada, tapi kita masih selalu bisa melihatnya dengan jelas. Atau mungkin gak ada yang benar-benar tahu, kita cuma manusia biasa. Tapi itu justru indah. Kalau kebenaran itu relatif, berarti semua pengalaman itu baik. Tunggu, jadi gimana kalau kita balik ke pertanyaan awal? Apakah itu kebenaran? Mungkin kebenaran itu adalah usaha kita untuk memahami apa yang kita lihat. Dan usaha itu nggak pernah selesai. Jadi kita cuma bisa mendekati kebenaran, tapi nggak pernah sampai. Seperti seni, bukan tentang hasil akhir, tapi tentang prosesnya. Mungkin itu kebenaran kita hari ini. Kesimpulan dari mengenai mencari kebenaran dan kehidupan yang bermakna dapat dilihat dari sebagai perjalanan yang paling saling terkait antara pencarian makna hidup dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran. Mencari kebenaran bukan hanya tentang menemukan fakta atau pengetahuan yang objek, tetapi juga melibatkan pencarian nilai-nilai moral, eksistensial dan spiritual yang memberikan arahan dalam hidup. Kehidupan yang bermakna tercipta ketika individu dapat menginteraksikan pengetahuan ini dengan tujuan hubungan sosial dan pencapaian pribadi. Kesimpulan dari pencarian kebenaran dan kehidupan yang bermakna sering kali melibatkan pencarian makna yang lebih dalam dari kehidupan itu sendiri. Pencarian kebenaran biasanya mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang realitas, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Dalam konteks kehidupan yang bermakna, kebenaran dapat ditemukan dalam pemahaman diri, hubungan dengan orang lain, serta kontribusi kepada masyarakat dan dunia. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa kebenaran bersifat kompleks dan bergantung pada sudut pandang serta pengalaman individu. Kelima sahabat tersebut menyadari bahwa tidak ada satu definisi mutlak tentang kebenaran yang dapat diterima semua orang. Sebaliknya, kebenaran menjadi proses pencarian makna dan pemahaman terhadap apa yang dialami. Melalui diskusi mereka, kita diajak untuk merenungkan bahwa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengalaman, perhatian, dan keyakinan mereka. Dalam ambiguitas itu, keindahan muncul. Proses pencarian dan diskusi menjadi nilai tersendiri, lebih penting daripada mencapai kesepakatan akhir. Akhir cerita ini menyampaikan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus selalu ditemukan secara absolut, melainkan usaha bersama untuk memahami dunia dan pengalaman manusia dan dengan segala keragamannya. Nah, beberapa poin yang dapat diambil dari cerita ini adalah satu, kebenaran bersifat subjektif, yaitu setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga interpretasi terhadap suatu peristiwa bisa bervariasi. Yang kedua, itu pentingnya perspektif, yaitu berbeda sudut pandang bukan berarti salah, tetapi menunjukkan keragaman cara manusia memandang dunia. Nah, yang ketiga itu ada relativitas pengalaman, yaitu pengalaman seseorang membentuk pemahaman mereka terhadap kebenaran. Tidak ada satu versi yang sepenuhnya benar, karena semua pengalaman itu unik.
Dan yang keempat, itu proses lebih penting daripada hasil. Karena mencari kebenaran adalah perjalanan yang terus berlanjut, proses memahami adalah hal yang berharga, meskipun tidak ada jawaban yang mutlak. Nah, yang kelima itu kebenaran sebagai usaha kolektif. Karena diskusi dan refleksi bersama membantu kita mendekati kebenaran, meski mungkin kita tidak akan pernah mencapai satu jawaban pasti. Nah, yang keenam itu ada keindahan ambiguitas. Karena ketidakpastian dan ambiguitas dalam hidup tidak selalu negatif, hal tersebut bisa menjadi bagian dari keindahan dan komplektivitas pengalaman manusia. Nah, yang ketujuh adalah hubungan antara kebenaran dan seni. Seperti seni, kebenaran adalah tentang proses, bukan hasil dari akhir. Nilainya terletak pada perjalanan, bukan tujuan. Nah, teman-teman, dari kesimpulan tadi, kita bisa belajar bahwa mencari kebenaran bukanlah sekedar menemukan jawaban yang pasti, yang berlaku untuk semua orang, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami makna dari setiap pengalaman yang kita alami. Kebenaran seringkali bersifat relatif dan tergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Melalui perbedaan perspektif, kita diajak untuk saling mendengarkan, menghargai pandangan orang lain, dan merenungkan lebih dalam tentang arti kehidupan. Hidup yang bermakna bukan tentang mencari kesempurnaan atau mengetahui segalanya, tetapi tentang bagaimana kita harus belajar, berdiskusi, dan mencari makna bersama. Dengan begitu, kita tidak hanya mendekati kebenaran, tapi juga memperkaya diri dengan pengalaman yang membuat kita menjadi manusia yang lebih bijak dan penuh empati. Jadi, mari kita jadikan pencarian kebenaran ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, karena di dalam prosesnya kita menemukan nilai sejati dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih.